Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, pagi semuanya, pagi semua. Sehat, semangat selalu ya. Semangat, Semangat, Pak. Semangat, Pak. Sekarang kita sudah berada di kelas 12. Nah, maka hari pertama kita belajar di kelas 12 ini, kalau kita perhatikan di kurikulum itu, materinya tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar semua kegiatan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Begitu. Ini sudah ada ketua kelasnya di dalam kelas ini? Belum, Sudah, Pak. Baru Pak. pertemuan Sudah. pertama ini. Ya, dari wali kelasnya apa Kemarin sudah belum ditunjuk ya? Itu. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau gitu saya tunjuk aja dulu ya untuk jadi ketua kelas sementara aja. Baik, kepada Adrian. Nah, ini Ya. Adrian ini yang agak besar kayaknya orangnya ini. Nah, boleh jadi ketua kelas Pasti, sementara. Pak. Cocok tuh. Ya, silakan. Udah tahun lalu Adrian. seksi keamanan, Itu Pak. peninggalan Nah, itu. silakan, silakan. Tahun lalu dia Iya, seksi Pak, keamanan, ada. Pak. Silakan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Adrian pimpin doanya. Setelah kita berdoa selesai. Nah, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke presensinya. Presensi ini mengecek kehadiran kita semua. Nah, apakah ada kawan-kawan kita yang izin atau sakit, ada keperluan lain, atau tanpa ada keterangan. Kita mulai ya. Ya, Pak. Nah, Baik, sepertinya Pak. sudah hadir semua. Nah, tidak ada masalah berarti kita hari ini. Ya, Pak. Hadir Pak. semua, Pak. Ada semua, Pak. Ya. Sudah dapat hadir. Sekarang tolong perhatikan, Bapak mau memulai pelajaran dengan judul kompetensi dasarnya itu adalah analisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yang antara lain itu ada PKI Madiun, PITI, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30 SPKI. Nah, itu kompetensi dasarnya yang akan kita mulai. Kira-kira pernah dengar kan nama-nama yang tadi Bapak sebutkan tentang pemberontakan itu? Pernah, Pak. Pak, waktu Pernah. SMP, Pak. Iya. 30 SPKI, Juga Pak. ada film-filmnya itu. Ada juga film, Pak, ya. Apalagi film tentang G30 SPKI itu. Wah, Iya, itu Pak. setiap Itu tahun. banyak sekali, Pak. Gimana, suka nonton filmnya? Suka Iya, banget, suka, Pak. Pak. Ya, Pak. Takut, Pak. Seram, Takut. takut. Wah. Takut, Suka Pak, senjatanya, takut. Pak. Ya, oke. Makasih. Dah. Sekarang kita lihat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Bapak berharap setelah kita belajar ini, para siswa Bapak semuanya ini mampu menganalisis berbagai pergolakan yang terjadi di wilayah Indonesia dan mampu juga mengidentifikasi berbagai bentuk konflik pergolakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ya, udah siap kita belajar? Ya, Pak. Siap. Nah, untuk Ya. siapnya Bapak perlu tahu dulu, apakah buku paketnya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ada, Pak. Nah, selain buku paket, Bapak juga mengizinkan untuk menggunakan alat bantu lainnya seperti handphone, internet. Boleh. Tapi pemakaiannya nanti tolong dikontrol dengan baik. Karena Pak, saya Ya. tidak punya HP, Pak. masa hari gini belum punya HP. Sekarang Iya, sudah Pak. era digital. Pak. Minta Mama Ya. beli, Kemarin Mama dia bilang belum jual, ada Pak. uang. Ya, nanti kalau tidak bisa lihat-lihat bantu punya kawannya aja dulu ya. Nanti Iya, saya Pak. pinjamkan, Makasih. Pak. Iya, HP saya ada 5. Wah, ini Wow. Iman ini kayaknya orang mampu sekali nih. Ya. Iya, Pak. Ya. Dia sering kasih pinjam-pinjam Ya, saya. hampir Pak. semua punya Oke, kakak oke, nanti, baik. Pak. Ya. Udah. Nah, sekarang adapun pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan model problem based learning. Nah, dalam model ini nanti kita akan memecahkan masalah. Nah, Bapak akan memberikan masalah tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Nah, nanti kalian bekerja dalam bentuk kelompok. Paham ya? Paham sampai di sini?
Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melihat apa yang menjadi penyebab utama dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan disintegrasinya. Pertama, kita akan lihat konsepnya itu adalah ada integrasi dan disintegrasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu integrasi dan disintegrasi? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Adrian yang duluan Bapak lihat tadi, Ya, Pak. angkat tangannya. Kalau Ya, integrasi itu mengarah ke persatuan, disintegrasi itu memecah belah persatuan, Pak. Itu menurut saya. Wah, pintar sekali Adrian nih. Iya. Berarti sudah baca buku di rumah ya? Wah, Iya, senang Pak. Bapak nih kalau seperti ini. Nanti Bapak kasih reward. Nah, baik yang lain juga, jangan Iya. lupa yang lain juga Saya boleh. juga tadi sama macam dia punya, Pak. Ya, sekarang tadi yang ada lagi satu lagi tadi yang perempuan siapa? Saya, Aduh, Pak. jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Setia. Ya, kalau integrasi itu sama dengan seperti persatuan dan kesatuan, Pak. Nah, kalau disintegrasi justru kebalikannya, yaitu dipecah belah, artinya tidak dipersatukan lagi begitu, Pak. Oh, udah. Betul tidak, Pak? Benar sekali, 2 jempol Bapak untuk Prasetya. Yeay. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Apa berharap yang lainnya juga sama kita ya. Iya, Nah, Pak. baik, karena semuanya sudah sama pemikiran tentang integrasi dan disintegrasi, maka perlu Bapak jelaskan sedikit di sini bahwa penyatuan dari negara kita ini itu didasarkan atas perasaan senasib dan seperjuangan. Nah, apa itu perasaan senasib dan seperjuangan? Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Yang tadi tentang persatuan Indonesia itu dibentuk atas rasa senasib dan seperjuangan. Sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa selama lebih kurang kita tahu itu 350 tahun. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Bapak akan menayangkan di sini gambar, ya, bisa dilihat ya. Nah, ini pergolakan Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, ada yang tahu kemerdekaan Indonesia pada tahun berapa? 1945. 945, Pak. Bagus, pintar sekali. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia mengalami berbagai macam pergolakan. Nah, yang agak lebih susah itu ada pergolakan dari dalam negeri sendiri, yaitu menghadapi bangsa kita sendiri. Nah, pergolakan ini dibagi atas 3 bagian. Ya, 3 bagian, yaitu ada pergolakan berkaitan dengan ideologi, pergolakan berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, dari tayangan ini, gambar yang Bapak tayangkan ini, ada yang mau bertanya? Nampak, Pak, gambarnya. Ini cuma bacaan aja, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Bacaan, ya, sorry, Bapak salah sebut. Ya, dari bacaan ini, ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, iya. Tidak ada? Saya, Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi siapa yang duluan tadi? Adrian ya, Adrian, silakan. Pak, ya. Adrian aktif sekali ya, silakan. Baik, Pak. Itu di atas pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang dimaksudkan dengan ideologi ini apa sebenarnya, Pak? Ya? Oh, bagus sekali pertanyaannya Adrian nih. Adrian ini memang suka baca nampaknya ya. Nah, terima kasih. Kira-kira kawannya ada yang bisa bantu Adrian untuk menjawab pertanyaan apa itu ideologi? Ayo. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Bu. Ya, silakan Maulana silakan. Ya, Pak. Pergolakan berkaitan ideologi yang saya tahu ya, saya sempat baca itu berkaitan dengan apa ya, Pancasila dengan undang-undang itu, Pak, yang menjadi dasar negara kita. Itu yang saya baca seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, bagus, Maulana, bagus. Bagaimana Adrian, sudah mendengar jawaban temannya? Sudah, Pak, tapi belum, Ya. Pak. Maunya lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. Ya. Oke. Ada kawannya yang lain bisa lebih rinci lagi karena kawannya Adrian masih kurang? Enggaknya. Oke, kalau gitu. Pak, saya, Pak. Nah, ya silakan. Waduh, ini juga pasti ini juga rajin nampaknya ini. Aktif Iya, sekali ya. Silakan.
Ya, kalau ideologi Pak, menurut saya itu nilai-nilai dasar, nilai keyakinan sebuah bangsa yang dijadikan landasan hidup, yang dijadikan pandangan hidup ke depan. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itulah ya Adrian ya, bahwa Ya, Pak. ideologi itu adalah landasan hidup kita bernegara. Jadi pegangan kita dalam bernegara, kalau kita ini ideologinya apa? Ideologi kita, negara kita adalah Pancasila, Pak. Pancasila. Benar sekali. Nah, itu sudah Pancasila. paham berarti ya Adrian ya. Yang lain juga sudah paham. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lihat berikutnya ini pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Jadi yang tadi ditanyakan Adrian, ini kita langsung ke pergolakannya. Yaitu ada PKI Madiun, ada DITI, ada G30S PKI. Nah, berikutnya tentang pembagian kelompok kerja. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembelajaran kita itu adalah Bapak ingin membagi kelompok sebanyak 8 kelompok. Nah, sudah siap ya? Kita bagi kelompoknya secara acak. 8 kelompok secara acak. Nah, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Nah, adapun metodenya dalam pelajaran inti kita ini adalah menggunakan number head together. Nah, number head together itu nanti Bapak akan membagikan nomor. Nah, nomor-nomor masing-masing kelompok. Nanti di kelompok itu akan ada tugasnya di situ. Nah, silakan duduk per kelompoknya. Nah, kelompok Sudah, Pak. 1 Maulana, kelompok 2 Ya, Pak. dan berikut Ya, sampai Pak. berikutnya. Sekarang masing-masing kelompok tugasnya. Kelompok 1 itu tentang pemberontakan PKI Madiun. Nah, catat ya kelompok 1. Ya, Pak. Saya sudah Ya. catat, Pak. Nah, itu nanti yang dicari, yang dibahas itu tentang waktu pemberontakannya. Nah, kemudian latar belakang terjadinya pemberontakan, proses pemberontakannya, dan akhir dari pemberontakan atau penumpasan pemberontakan. Nah, itu yang lain juga nanti kelompoknya seperti itu. Nah, kelompok kedua itu tentang Darul Islam Indonesia atau DI, TII. TII itu artinya Tentara Islam Indonesia. Nah, itu kelompok 2. Sama nyarinya itu. Tentang waktunya dulu, kemudian latar belakang pemberontakan, kemudian juga proses pemberontakan dan akhir dari pemberontakan. Kelompok ketiga tentang Gerakan 30 September PKI. Nah, silakan dicatat kelompok 3. Kelompok 4 tentang APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Silakan dicatat. Kelompok 5 tentang RMS Republik Maluku Selatan. Kelompok 6 tentang Andi Aziz. Berikutnya kelompok 7 itu tentang PRRI Permesta, dan kelompok 8 tentang BFO. Sudah dicatat, itu di semuanya ada di buku paket kita. Nah, itu bisa dilihat. Nah, sudah. Silakan sekarang. Ya, Pak. Silakan kelompok boleh mulai bekerja, bagi tugas kepada ketua kelompoknya, kemudian mencari jawabannya. Silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya sambil Bapak mengontrol pelaksanaan kegiatannya ini. Maulana. Iya, kami lagi diskusi, Pak. Ini bingung ini. Nah, Maulana, jangan diganggu kawannya, konsentrasi di kelompoknya masing-masing. Diskusi ribut. Iya, Pak. Kami diskusi itu, Pak Adrian tuh sengaja ngintip kami tuh. Kira-kira kami kerja apa ini dia? Nah, dalam diskusinya tolong jangan terlalu besar suaranya mengganggu kawannya yang lain. Kelas kita ini kan kecil. Ya, baik, Pak. Minta maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa, biasa. Salah itu biasa. Siap. Ya. Nah, Pak Kira sudah ya, sudah kerja kelompoknya. Maka Sudah, Pak. sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, jadi nomor nanti yang Bapak panggil berdasarkan nomor yang Bapak bagikan tadi,
Nah, silakan presentasikan hasil tugas kerja kelompoknya. Kita mulai dari nomor 6. Sudah, Pak. Sudah, oke, terima kasih. Kelompok 6 yang sudah mempresentasikan. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi tentang presentasi dari kelompok 6 tadi tentang Andi Aziz, presentasi temannya. Silakan ditanggapi seperti latar belakangnya, dampaknya, silakan. Ya, Pak. Oke, nah, udah sekarang kelompok berikutnya kalau tidak ada yang menanggapi. Nah, sekira semuanya bisa memahami terjadinya pergolakan di Indonesia. Sekarang boleh dikumpulkan tugasnya, tugas kelompoknya. Nah, dikumpulkan ke depan. Ya, Nah, Pak. ya, terima kasih sudah mengumpulkan. Sekarang kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Pak, Ya, silakan. Memang Adrian ini memang aktif sekali. Silakan Adrian. ya Pak, terkait dengan integrasi dan disintegrasi Pak, saya menyimpulkan bahwa disintegrasi itu terjadi karena memang adanya ketidakpuasan dari para pejuang yang pernah berjuang untuk membela kemerdekaan Indonesia sebelumnya. Jadi itu seperti itu Pak, kesimpulan saya Pak. Bagus sekali Adrian sudah bisa menyimpulkan tentang integrasi dan integrasi. Silakan kawannya yang lain tentang bentuk dari pergolakan yang terjadi di Indonesia. Kesimpulannya tentang pemberontakan yang berlandaskan ideologi, tentang kepentingan. Silakan. Nggak ada? Ayo, hasil Ya, dari Bu. ya, Ya, Ibu. Bu. Ya, silakan Maria. Ya, ini penting sekali kita bisa menyimpulkan nih supaya jangan terjadi pergolakan lagi di Indonesia. Silakan Maria, silakan. Ya, baik Pak, saya coba menjawab. Jadi dari presentase kelompok-kelompok tadi, mungkin yang dapat saya simpulkan mewakili kelompok adalah bahwa ternyata pergolakan-pergolakan yang terjadi di dalam negara ini dapat dikelompokkan secara secara ada 3 bagian, maksudnya 3 bagian besar garis besarnya, ya. Pak. Yaitu pergolakan yang terjadi karena faktor ideologi yang dianut, benar ya. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Ya, benar. Dan yang ketiga, pergolakan itu terjadi karena sistem pemerintahan yang diterapkan di negara kita. Di negara kita benar sekali. Ada yang pro dan ada yang kontra. Iya, terima kasih Maria. Beri aplaus untuk Maria. Mantap. Nah, baik. Pada kawan yang lain, ada yang mau menambahkan, menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Sudah, Pak, sudah paham, Pak. Sudah paham. Sudah paham, Pak. Nah, jadi Bapak simpulkan atau melakukan refleksi dari pelajaran kita hari ini itu adalah bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi di Indonesia ini. Karena kenapa bisa banyak faktor? Kita bisa lihat dari keanekaragaman dari Indonesia. Nah, Indonesia ini sangat terkenal sekali keanekaragamannya. Mulai dari bahasa, mulai dari budaya, adat istiadat. Nah, jadi bagaimana bisa kita mempersatukan itu semuanya supaya tidak terjadi pergolakan. Nah, itulah yang kita hindari supaya Indonesia ini tidak terjadi perpecahan. Bapak kira itu kesimpulan kita hari ini. Sebelum selesai kegiatan kita hari ini ada tugas individu yang harus dikerjakan para siswa di rumah. Nah, nanti Bapak bagikan tugasnya. Kemudian kalau memungkinkan minggu depan bisa dikumpulkan. Nah, pertemuan kita berikutnya. Kenapa? Karena materinya itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Nah, ya. Siapa? Baik, kalau sepertinya waktunya juga tidak banyak lagi, maka kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada ketua kelas boleh menutupnya dengan doa. Baik, Pak.
Ya, Adrian silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Adrian, terima kasih semuanya atas hari ini. Terima kasih, Semoga Pak. ilmu dan Terima bermanfaat kasih, untuk kita Pak. semua. Apa? Terima kasih. Sampai jumpa Pak. lagi minggu depan. Sampai jumpa, Ya, Pak. sampai jumpa, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak.